Menkes Budi Gunadi Sadikin itu nampaknya sudah menjadi paranormal. Dia bisa memprediksi umur seseorang berdasarkan ukuran celana. Jadi menurut saya, kalau Pak Jokowi walaupun dia bisa, dia mampu dan berpeluang paling besar, dia tidak akan maju. Satu keluarga menjadi calon ketua umum PSI. Ini kan yang mau bantuin saya nih, supaya Satgas Kritiknya lebih awet. Nggak mungkin cuma kembang-kembang daun-daun begini kan, muknya. Dikasih merek, ya boleh. Plup. Nanti kontak ibu produser, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya langsung ngebahas dua topik yang lagi seru nih. Yang pertama, kemungkinan keluarga Pak Jokowi bersaing menjadi ketua umum dalam satu partai. Terus satu lagi tentang ukuran celana. Saya bahas ukuran celana dulu ya. Menkes Budi Gunadi Sadikin itu nampaknya sudah menjadi paranormal. Dia bisa memprediksi umur seseorang berdasarkan ukuran celana. 3334 ukuran celana, ya kalau saya tidak salah. Itu kalau kata Pak Menkes bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala lebih dulu. Alhamdulillah saya bukan lagi 3334, saya 3840. Itu sebuah, makanya saya lagi deg-degan nih. Kan saya lagi ngurusin badan ya. Tadinya saya 40 42. Sekarang udah turun nih ukuran celana ke 3840. Ngedenger Pak Menteri Kesehatan ngomong begitu, wah saya mulai berhati-hati nih. Jangan terlalu kurus, ntar kalau sampai 3334 gimana? Jadi kalau mau ya, begitu 3536 itu langsung dahsyat. Ngelewatin ukuran 3334 langsung 32. Atau sebisa mungkin kagak usah beli celana ukuran 3334 ya. Celana maut tuh. Jadi menurut saya, aduh Pak Menkes, Anda itu kan ada title Menteri Kesehatannya. Ingat nggak sebelumnya heboh gara-gara kata-kata uji coba. Uji coba yang itu tuh. Ini soalnya YouTube kan banyak aturannya. Kita banyak nggak boleh ngomong ini, nggak boleh ngomong itu. Tapi saya yakin lah itu waktu uji coba yang ada pengobatan itu tuh ya, sakit itu kan heboh kan, karena kata-kata uji coba. Jadi lagi-lagi nih, komunikasi itu penting. Itu sampai raih S1 tuh jadi sarjana komunikasi tuh. Makanya bukan hal yang menurut saya remeh, apalagi Anda seorang pejabat ya. Jadi menurut saya saat ini harus segera dijelaskan tuh, walaupun sih saya paham maksudnya ya, jangan 3334. Saya juga nggak ngerti kenapa tuh ya. Anyway, ya itu tadi tentang Menkes kita, Budi Gunadi Sadikin. Banyak sekali kontroversinya memang. Sebelumnya sudah ada tentang uji coba, sekarang celana, belum lagi yang kolikium apa ya, yang para dokter-dokter itu. Wah, segera diselesaikan tuh Pak, sebab Pak Prabowo tidak suka menteri-menteri yang gaduh. Nah, kecuali emang Anda minta pindah ke kementerian lain. Jadi sengaja digaduh-gaduhin supaya, kan bankers nih, ahli keuangan sebetulnya nih Pak Menteri ini. Wah ya, keuangan ya. Waktu itu juga Menteri Keuangan sekarang sempat digosipkan untuk tidak meneruskan lagi jabatannya. Jadi maksudnya ada gosip Menteri Keuangan itu mengundurkan diri. Apakah Anda bersiap-siap? Ini gosip. Jadi kemana-mana. Nah itu tadi sudah selesai. Kita pindah ke partai. Apalagi kalau bukan PSI. Ini rame nih. Kita pernah bahas loh, Partai Solidaritas Indonesia ini akan menyelenggarakan Munas pertama. Munas apa kongres tuh? Sebelumnya kan Munas atau kongres? Sebelumnya kan Kopdar. Untuk memilih ketua umum. Milih ketua umum pertama nih. Jadi kelihatannya sebelumnya dipilihin tuh sama ketua Dewan Pembina kalau nggak salah. Ini kalau salah nanti Mas Kaisang ketum PSI datanglah ke Satgas Kritik mengkonfirmasi. Jadi PSI ini sekarang mengeluarkan aturan bahwa one man one vote. Setiap anggota boleh mencalonkan diri dan boleh memilih. Langsung mencuat. Memang terbuka. Itu dari kader-kader PSI sudah masuk nama-nama. Tapi banyak yang tertawa. Kenapa? Karena nama-nama itu nama-nama baru pertama, kemudian lawannya kan Mas Kaisang, putra bungsu Presiden Jokowi. Langsung semua orang, aduh mau ngapain lawan Kaisang, mana bisa menang. Ibaratnya seperti lawan AHY di Demokrat, atau lawan Ibu Mega di PDI Perjuangan, lawan Surya Paloh di Nasdem, bahkan lawan Pak Prabowo di Gerindra. Itu sesuatu yang sulit sekali menang kalau udah begitu. Kan partai di Indonesia tuh adalah kan
Gerindra adalah Prabowo dan lain-lain gitu ya. Kemudian muncul 2 nama lain, Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka. Wah, satu keluarga menjadi calon ketua umum PSI. Bersaing nih antara Pak Jokowi, Presiden ke-7, Mas Gibran, Wapres kita sekarang, sama Mas Kaisang, incumbent ketua umum. Wah, kira-kira siapa yang menang nih, siapa yang menang nih, siapa yang menang nih, siapa yang menang. Masuklah ke Satgas Kritik isu itu. Jelas kami tidak tergelitik. Itu tidak mungkin ada persaingan antar keluarga seperti itu. Pasti ini kan tinggal dipilih. Pak Jokowi Pak Jokowi itu punya peluang paling besar jadi ketua umum. Kalau mau maju. Tapi masalahnya Pak Jokowi mau atau tidak. Kelihatannya kan dia sudah menyiapkan Kaisang nih untuk jadi ketua umum PSI. Pak Jokowi kelihatannya lebih menata partai-partai yang lebih besar lah. Golkar misalnya. Atau PAN misalnya. Gede-gede. Kendaraan udah mewah. Udah kuat, udah gede. Jadi jalan di jalur politik lebih ajak dan lebih kuat dibandingkan dengan PSI. Jadi menurut saya kalau Pak Jokowi walaupun dia bisa, dia mampu dan berpeluang paling besar, dia tidak akan maju. Kalau saya salah mohon maaf ya. Yang kedua Mas Gibran. Nah ini menarik. Mas Gibran saat ini butuh sandaran partai. Karena saat ini tidak berpartai. Ya, beliau menjadi wapres. Kemarin ada isu pemakzulan. Baru tuh kerasa. Ada isu pemakzulan, saya nggak ada senderan, saya nggak ada pegangan, saya nggak punya partai politik, maka saya perlu partai politik. Apakah PSI menjadi salah satu tujuan Mas Gibran? Sudah pernah digadang-gadang masuk Golkar. Bahkan yang terbaru, konon kabarnya akan masuk Golkar melalui MKGR, organisasi anak organisasi Golkar kira-kira gitu. Organisasi sayap Golkar. Banyak diomongin begitu. Tapi memang di Golkar langkahnya tentu tidak mudah. Walaupun ada sahabat keluarga Pak Jokowi di sana, Bahlil Lahadalia. Kenapa? Karena Golkar ini matang politiknya, pendekar semua, siap. Walaupun rumusnya gampang loh di Golkar itu, siapa yang dekat kekuasaan dia yang jadi ketua. Jadi kalau kemudian Mas Gibran masuk Golkar, mungkin juga berkesempatan jadi ketua. Lantas bagaimana Kaisang? Kaisang hingga saat ini menjadi pemegang rekor nasional dan mungkin dunia. 2 hari jadi anggota partai, langsung jadi ketua umum. Belum pernah terjadi di dunia. Apakah kemudian dia akan melanjutkan? Menurut saya kansnya besar. Kecuali memang ada perdebatan yang serius, kemudian ada demokrasi yang sehat. Nah itu mungkin akan sengit tuh dengan lawan-lawan yang ada di dalam atau tokoh-tokoh yang ada di dalam PSI. Sebut saja Valdo Maldini misalnya. Atau Raja Juli Antoni misalnya. Tapi Raja Juli kelihatannya nggak berani lawan Kaisang. Nggak berani dia. Daripada dia reshuffle gara-gara lawan anaknya Pak Jokowi kan. Mendingan enggak. Valdo dia berkualitas. Tapi saya nggak tahu juga. Ada nama besar seperti Helmi Yahya. Itu juga kalau maju sebagai ketua umum PSI menarik. Ada Irma Huta Barat. Itu juga hal menarik. Ya. Ada Kang Andi juga. Senior saya di Unpad. Itu juga bagus. Jadi ini kita lihat juga. Memang pada saat PSI ini tumbuh sebagai partai anak muda. Banyak sekali yang berharap bahwa partai ini akan membawa pembeda, menjadi pembeda dan perubahan. Tapi kelihatannya mulai mengikuti alur partai-partai politik yang sudah ada. Ya sudah terserah aja, silakan nanti kita lihat apakah benar desas-desus yang masuk ke Satgas Kritik bahwa Pak Jokowi, Mas Gibran dan Mas Kaisang bersaing menjadi ketua umum PSI. Walaupun kita tidak percaya, satu karena Pak Jokowi mungkin nggak mau, nggak ngambil. Gibran juga mungkin pengennya mungkin ke Golkar, tapi ya kalau nggak ada juga ya bisa ke PSI atau Kaisang. Tapi bila kemudian Gibran dan Kaisang menjadi nama ketua umum yang santer disebutkan, itu pasti akan diselesaikan oleh Pak Jokowi. Udah kamu wapres saja, kamu ketua umum gitulah kira-kira. Tetap di Satgas Kritik bersama saya Henry Satrio setiap hari Senin sampai Jumat. Tunggu saja, pokoknya ditunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.